Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pasar monopolistik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Farhan. Saya Muhammad Kaisar Firdaus. Nama saya Jimas Nuraliza. Nama saya Nuraini. Pengertian pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Model pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya salon, gadget, angkutan, apotik, dan toko kelontong. Pasar persaingan monopolistik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Jumlah penjual dan pembeli cukup banyak. Dan berikutnya, barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Banyaknya jumlah penjual. 2. Sifat barangnya berbeda. 3. Firma mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Masuk ke dalam industri relatif mudah. Lalu persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Yang terakhir, mudah menawarkan barangnya di pasar. Berikutnya adalah jenis permintaan dalam persaingan monopolistik. Yang terdapat dua macam permintaan. Yang pertama, permintaan konvensional. Permintaan konvensional merupakan permintaan yang diharapkan oleh produsen apabila ia menurunkan harganya dengan anggapan tidak ada produsen lain yang ikut menurunkan harga atau tidak ada produsen lain yang memasuki pasar. Dan yang kedua, permintaan proporsional. Permintaan proporsional merupakan penjualan aktual yang dapat dicapai sebagai akibat dari penurunan harga. Bisa dilihat dari kurva berikut ini, kedua kurva permintaan tersebut berlereng negatif sebagai akibat adanya kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga. Selanjutnya, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik, yaitu keseimbangan kurva dalam pasar persaingan monopolistik tidak bersifat elasis sempurna. Kemudian, kurva hasil penjualan marginal atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Kurva permintaan lebih elastis atau tidak sampai elastisitas sempurna dibandingkan dengan kurva permintaan pasar monopoli. Keseimbangan jangka pendek. Karena kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit, sebagai akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu firma dalam pasar persaingan monopolistis. Dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi firma adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keseimbangan jangka pendek perusahaan tercapai bila MR sama dengan MC. Di bawah ini ada kurva bila perusahaan memperoleh laba dan ada bila perusahaan mengalami kerugian. Laba ditunjukkan pada titik PA, BC, dan kerugian ditunjukkan kepada titik CBAP. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik, tidak terdapat hambatan kepada firma-firma baru, maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan normal. Ada dua sebab
pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal, P lebih besar dari MC. Yang kedua, kapasitas berlebih atau excess capacity. Selanjutnya yaitu ada kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Selanjutnya yaitu persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga merupakan usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli atas barang yang diproduksinya. Persaingan bukan harga dapat dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama, diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk produksi penjualan. Selanjutnya, promosi penjualan melalui iklan. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari 3 tujuan yang dinyatakan di bawah ini. 1. Untuk memberikan informasi mengenai produk. 2. Untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan konsumen. Ada 4 pandangan lain yang mendukung pengiklanan. 1. Pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis barang yang akan dibelinya. 2. Iklan akan mengalahkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. 3. Iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. 4. Iklan menaikkan kesempatan kerja. Ada beberapa pandangan yang mengkritik pengiklanan. 1. Promosi secara iklan adalah suatu penghiburan. 2. Iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. 3. Iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. 4. Iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Terima kasih.